Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Oktaviani, NPM 1913111008, Prodi Keuangan dan Perbankan D3, SPY Jasa menjelaskan ekonomi makro tentang pandangan klasik, pandangan Keynes, dan pendapatan masa kini. Dan inilah kurva pandangan ekonomi klasik, yaitu akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional terdapat beberapa aliran. Ada aliran perusahaan mendapatkan pendapatan dari faktor-faktor produksi seperti gaji, upah, sewa bunga, dan keuntungan. Aliran kedua yaitu rumah tangga. Rumah tangga berpendapatan untuk diberikan konsumsi untuk rumah tangga tersebut. 3. Apabila konsumsi telah terpenuhi atau tercapai, pihak dari rumah tangga akan menyisihkan atau sebagian besar pendapatan yang diperoleh tersebut akan ditabung pada lembaga keuangan. Aliran keempat, semakin tinggi bunga tabungan akan semakin banyak untuk rumah tangga menabung, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga tabungan akan semakin rendah untuk rumah tangga menabung di lembaga keuangan. Aliran kelima, apabila dana sudah terkumpul, maka pihak lembaga keuangan akan menyerahkan uang tersebut ke pihak penanam modal agar investasi pada suatu perusahaan. Poin 2, yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan perekonomian. Apabila terjadi suatu pengangguran, maka mekanisme pasar akan menyediakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Poin selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat bergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dan inilah grafik menurut pandangan Keynes, yaitu tingkat pendapatan rendah mengakibatkan tabungan masyarakat kecil karena tabungan masa lalu digunakan untuk membiayai hidup. Kemudian pendapatan nasional tinggi, tabungan masyarakat semakin besar. Kemudian saya akan membahas perekonomian makro tentang pandangan dari Keynes. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, tetapi sebaliknya, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah seperti pengangguran, dan penggunaan tenaga kerja pun jarang berlaku. Poin berikutnya yaitu penentu tabungan dan investasi. Tabungan, besar kecilnya tabungan tidak tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu sendiri. Dan investasi, apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan pada masa depan, atau masa depan diramaikan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka para pengusaha akan banyak berinvestasi. Poin 2, yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan perekonomian. Apabila terjadi suatu pengangguran, maka mekanisme pasar akan menyediakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Dan selanjutnya saya akan membahas permintaan akibat. Kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif. Dan menurut analisis Keynes tersebut merupakan analisis jangka pendek. Oleh sebab itu, apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dengan lebih banyak faktor-faktor produksi yang digunakan, penggunaan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.